Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat. Nah, teman-teman semuanya, kali ini ada pertanyaan ya dari Devri Manto. Pertanyaannya seperti ini. Mohon penjelasannya, Pak. Ukuran tanah saya yang tertera di sertifikat dan akta tanah berbeda cukup jauh. Di akta tanah 730 meter persegi. Sedangkan di sertifikat hanya 412 meter persegi. Kalau seperti ini, bagaimana cara mengurusnya? Terima kasih. Baik, Pak Devri Manto. Nah, Sobat ATR BPN, teman-teman semua, perlu diketahui ya, bahwa luasan yang tertera dalam sertifikat adalah luasan hasil pengukuran bidang tanah yang dilakukan secara kadastral, di mana luasan tersebut merupakan hasil pengukuran dan hasil hitungan dari dimensi ukuran bidang tanah pada masing-masing sisinya. Apalagi kalau zaman sekarang udah menggunakan sistem koordinat pakai GNSS Course RTK, jadi lebih tinggi akurasinya. Nah, teman-teman perlu diketahui juga dalam proses pengukuran bidang tanah ya, penunjukan bidang-bidang tanah ditunjukkan oleh pemilik tanah atau pemohon ya, dan batas-batas tersebut ya disepakati ya, sedapat mungkin disepakati dan disetujui oleh pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung. Jadi proses pengukurannya ya, batas-batas tanah itu ditunjukkan oleh Anda sendiri pemohon dan menghadirkan pihak yang berbatasan, baik pihak yang berasal dari sebelah utara ya, sebelah timur, selatan dan barat. Ini harus mengetahui dan menyetujui ya, sedapat mungkin mengetahui dan menyetujui. Nah, ini disebut dengan azas kontradiktur delimitasi. Nah, setelah itu dilakukan pengukuran, dilakukan penggambaran dan penghitungan luasan. Jadi teman-teman dapat dipastikan terjadi perbedaan luas hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur BPN ya, dengan luas alas haknya. Lalu yang dipakai yang mana? Nah, sudah pasti ya, yang dipakai adalah luas hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur ATR BPN tersebut. Kenapa? Karena pengukuran dilakukan secara kadastral ya, dengan teknis kadastral dan telah memenuhi asas kontradiktur delimitasi, sehingga luas dalam sertifikat tanah ya, luas yang diakui dalam administrasi pertanahan. Nah, sebagai pengalaman saya juga pernah ya melakukan kegiatan pengukuran. Saya sebagai petugas ukur, saya mengukur bidang tanah milik pemohon ya. Ini TNI AU ya, teman saya di Makassar, penerjun dia. Nah, dia beli tanahnya itu ukurannya 5 hektar dalam surat keterangan jual belinya. Nah, terus bentuknya nggak beraturan. Nah, di sebelah utara berbatasan dengan pamannya, di sebelah timur berbatasan dengan tetangganya, jelas batasnya. Lalu di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan sungai, dengan lekak-lekuk ya, dengan meander yang tidak beraturan. Nah, setelah itu saya mengambil data, saya ambil titik-titik koordinatnya, kemudian saya gambar, saya overlaykan dengan citra satelit resolusi tinggi ya, CSRT. Nah, setelah itu saya hitung luasnya menggunakan aplikasi AutoCAD Map ya. Nah, ternyata luasannya beda dengan alas haknya. Luasnya hanya 2,7 hektar. Kemudian saya konfirmasi, Mas, ini loh luasnya sekian. Dia kaget, loh kok luasnya sekian ya, padahal dijual belinya 5 hektar. Dia kaget. Terus saya jelaskan, ini gambarnya, ini tampilan citra satelitnya, nah ini luasan melalui komputer. Nah, sudah saya jelaskan bahwa luasan yang tertera dalam
jual beli ya, surat keterangan jual beli itu adalah luasan perkiraan, karena mungkin yang punya tanah mengira tanahnya itu panjang karena di pinggir kali meliuk-liuk, padahal bentuknya tidak beraturan, dan akhirnya pemohon tersebut menerima dan tidak memaksakan harus seluas 5 hektar. Kalau memaksakan luas 5 hektar, dia akan mengambil tanah tetangga sama pamannya sendiri, atau menyeberang melalui lewati sungai, sementara di seberang sungai sudah desa yang lainnya. Nah, ini sering terjadi di lapangan. Saya sendiri sering mengalami hal ini. Nah, itu sebagai informasi ya. Berikutnya, menyambung dari pertanyaannya, kalau terjadi perbedaan yang cukup jauh, bagaimana? Kalau Bapak masih penasaran, nah memang jika dilihat secara nyata di lapangan terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya, beda jauh di sertifikat dengan di alas hak ya, dan di lapangannya kelihatan secara nyata. Nah, saran saya sebaiknya Anda memastikan dulu luas sebenarnya di lapangan. Dilakukan pengukuran ulang secara kadastral. Ada layanan pertanahannya di kantor BPN setempat. Panggil pihak-pihak yang berbatasan, asas kontradiktur, delimitasi terpenuhi. Jika memang di lapangan ternyata luasnya lebih besar dari sertifikat ya, sepanjang tanah itu clear and clean, solusinya apa? Solusinya Anda dapat mengajukan sisa luas tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikatnya. Dimungkinkan ya, dahulu proses pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya dilakukan hanya pada sebagian bidang tanah tersebut, atau dulu pada waktu penunjukan batas ya, orang tua zaman dulu ditunjukkan pada batas yang tidak sebenarnya, dan case-case seperti ini banyak terjadi di lapangan. Kata kuncinya, bidang tanahnya clear clean, tidak ada masalah, administrasi mengikut ya. Lakukan permohonan kembali terhadap bidang tanah yang belum bersertifikat, kemudian Anda dapat melakukan penggabungan dengan sertifikat yang lama. Oke guys, demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendra Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.